Halo sobat nih, gas lagi dah Feng Hao. Langsung aja lah kita gaskan lagi dah Feng Hao-nya. Mereview sedikit dari part sebelumnya, Feng Hao setelah menjadi nelayan di antara klan Wu alias Goblin. Dirinya kini berhasil mendapatkan apa yang sedang mereka perebutkan, yaitu sumber kekuatan bagi monster putih itu. Walaupun di sini Feng Hao dia berhasil mendapatkan kristal itu, di sini dua pihak itu mereka masih sibuk berebut, bertarung. Padahal benda yang mereka rebutkan udah nggak ada cuy. Waduh, kasihan. Dan setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, Feng Hao dia pun kembali ke tempat persembunyiannya di mana teman-temannya berada. Dan di sini Feng Hao dia pun menceritakan kalau dirinya telah melihat ada sebuah kristal yang telah menjadi sumber kekuatan bagi monster putih itu, monster pimpinan serigala tempat ini. Aku melihatnya sendiri kalau klan Wu mereka bertarung habis-habisan memperebutkan kristal itu. Benarkah? Jika itu benar, tampaknya itu adalah raja dari monster yang ada di tempat ini. Selain itu, apakah kau melihat hal yang lainnya lagi? Tanya dari bocah Hao ini. Tidak, aku cuma melihat pertarungan itu aja sih. Ucap dari Feng Hao yang enggan memberitahukan kalau dirinya sebenarnya telah mendapatkan apa yang sedang diperebutkan oleh dua pihak lainnya itu. Ya, aku sengaja diam-diam aja nih cuy. Karena aku takut nantinya malah aku pula yang jadi incaran mereka. Orang-orang dari istana Xuantian ini. Lagi pula aku juga nggak mengenal mereka dengan bagus. Namun di sini untuk senior Hao yang mendengar Feng Hao menemukan sebuah kristal induk, membuat senior Hao dia pun berencana untuk melaporkan hasil temuannya ini kepada pihak istana Xuantian. Tapi di sini Feng Hao dia mencoba untuk menghentikannya dulu. Tunggu dulu senior Hao. Lebih baik kau tidak perlu melakukan itu, ucap dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia pun beralasan kalau dirinya melihat ada banyak sekali pasukan dari klan Wu, mungkin ada sekitar 5.000 orang, dan juga ada beberapa tetua, ada 80 orang tetua. Dan jika ras manusia buru-buru datang ke tempat ini, itu hanya akan menjadi sebuah medan laga dan itu akan merugikan ras manusia, ucap dari Feng Hao yang membuat senior Hao dia berujar. Lantas bagaimana? Apakah kau memiliki rencana lainnya? Ya, tentu aja, ucap dari Feng Hao. Ya, senior, kita bisa menjadi nelayan senior di tengah-tengah perselisihan itu. Kita bisa memberitahukan dulu ke hal ini kepada beberapa ras lainnya lagi. Biarkan mereka berebut satu sama lain dan setelah itulah baru kita masuk untuk mengambil ketika pihak lainnya telah bonyok. Mendengar hal itu di sini senior Hao dia pun paham, tapi dia juga takut kalau nanti jika dia gagal bukankah ini hanya akan membuat kita menjadi incaran dari ras-ras lainnya. Tenang, ucap dari Feng Hao. Kita hanya perlu datang membantu ras lainnya untuk memperebutkan benda itu dari ras lainnya lagi. Jadi begitu benda itu jatuh ke tangan sekutu kita, barulah kita rebut benda itu dari tangan sekutu kita juga. Dan itu akan membuat ras lainnya tidak akan pernah dapat bersatu untuk melawan kita, ucap dari Feng Hao yang disetujui oleh senior Hao. Baiklah, aku mengerti. Aku akan pergi dulu dan aku akan melakukannya, ucap dari senior Hao yang percaya dengan kata-kata dari Feng Hao, tapi tidak dengan senior Red, di mana dia sudah tahu dan bisa menebak apa isi kepala dari Feng Hao yang sangat sederhana. Dan itu membuatnya berujar, "Hei, bocah tengi, kau telah mendapatkan kristal itu, ya kan? Kau hanya takut kalau ras Wu dia akan datang mengincarmu, ya kan? Makanya kau ingin membuat pihak lainnya bertikai." Ucap dari senior Ren yang sudah tahu isi kepala dari Feng Hao. Namun untuk kedua ciwi-ciwinya ini, kini mereka juga bertanya tentang langkah apa selanjutnya. Ya, kita akan pergi ke area tanah terlarang yang lainnya, ucap dari Feng Hao. Walaupun rumornya tempat itu sangat mengerikan, tapi tetap saja di tempat itu pasti akan ada banyak sumber energi yang memang sangat luar biasa. Dan kalian jangan khawatir, aku akan membawa kalian bersama dengan diriku. Dan aku juga pasti tidak akan membiarkan kalian terluka. Baik, sambut dari para ciwi-ciwinya ini. Dan tentunya kedua ciwi-ciwinya ini memang lebih memilih untuk pergi bersama dengan Feng Hao daripada mereka harus kembali ke istana Xuantian. Dan kini tak lama setelahnya, kini mereka semua berjalan lebih dalam lagi ke area tanah terlarang dari para monster terdalam. Dan kini Feng Hao dia juga di tempat ini tidak menemukan apapun walaupun telah menggunakan teknik mata surgawinya. Dan ketika dia mulai meragukan apa yang ada di tempat ini, tiba-tiba saja dia pun mendengar suara teriakan dari dalam hutan. Dan suara itu ternyata berasal dari sekelompok kultivator yang tengah dikejar-kejar
dan kesal karena terus dikejar. Maka dari itulah kini salah satu dari kelompok itu mereka memutuskan untuk menyerang menggunakan teknik naga yang belum pernah Feng Hao saksikan sebelumnya. Menyerang gumpalan tanah yang bergerak. Namun setelah diserang, gumpalan tanah itu ternyata memang hancur cuy. Tapi gumpalan tanah itu dapat bersatu kembali yang membuat mereka memutuskan untuk kembali berlari aja. Dan dengan menggunakan teknik matanya, Feng Hao dia pun dapat melihat kalau gumpalan tanah itu bukanlah gumpalan tanah biasa. Karena sejatinya gumpalan tanah itu terdiri dari berbagai macam monster kecil yang bersatu di dalamnya. Dan itu sangatlah mengerikan. Karena ketika ada beberapa kultivator yang tertelan dengan gumpalan tanah itu dalam sekejap, mereka langsung habis cuy. Habis nggak tersisa. Feng Hao, apa yang harus kita lakukan? Mereka berteriak meminta tolong. Apakah kita akan membantu mereka? Tanya dari Lan Er. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan kalian dalam bahaya. Tempat ini terlalu aneh untuk kalian saat ini. Kita harus segera pergi dari tempat ini. Namun ketika Feng Hao dia akan pergi bersama dengan ciwi-ciwinya ini, orang yang sedang dikejar-kejar oleh tanah aneh itu yang ada di belakangnya, mereka pun berteriak meminta tolong. Saudaraku, tunggu. Tolong bantu kami. Dan kami akan membayarmu dengan 10 batu kristal biru. Ucap dari bocah itu yang membuat Feng Hao yang awalnya ingin cus kabur. Dia pun langsung berhenti dong. Hei, 10.000 batu kristal biru. Wow, oke, baiklah, aku mengerti. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun meminta kepada Wan Xin dan juga Lan Er untuk pergi duluan. Wan Xin, Lan Er, pergilah duluan dan carilah tempat aman. Dan sisanya serahkan kepadaku. Baik, kami mengerti. Dan kau harus berhati-hati ya. Sambut dari mereka berdua. Dan untuk Feng Hao dia pun akan menghadapi tanah aneh itu dengan menggunakan kekuatan petir yang dia dapatkan dari hukuman surgawi yang telah dia murnikan tempo hari. Sebuah teknik yang dapat menghancurkan segalanya. Tanah bergerak itu langsung kocar kacir gak karuan. Dan itu jelas mengejutkan bagi mereka yang ada di tempat ini. Apa? Itu berhasil. Bagaimana bisa dia melakukannya? Pikir dari orang-orang ini. Di sini mereka berpikir bagaimana bisa anak itu dapat melakukannya. Teknik yang digunakan anak itu memang terlihat seperti petir, tapi mereka juga dapat melihat kalau itu cukup berbeda. Karena jika itu hanyalah teknik petir biasa, maka sudah pasti tempat ini dapat ditaklukkan oleh ras manusia dengan sangat mudah. Tapi faktanya tidak. Jadi mereka pun tahu kalau itu pasti bukanlah teknik petir biasa. Jadi itu apa? Pikir dari orang-orang ini. Sedangkan untuk Feng Hao dia pun berpikir kalau monster ini hanyalah bagian kecilnya aja. Yang artinya di dalam sana pasti ada induknya ataupun bosnya. Dan jika itu ada dan memiliki kristal seperti yang sebelumnya dia dapatkan, bukankah ini akan sangat luar biasa? Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun bersemangat untuk mendapatkannya. Hei, kalian tunggulah di sini dulu dan aku akan segera kembali. Ucap dari Feng Hao. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia berniat untuk menghabisi bos monster itu sendirian? Pikir dari bocah-bocah ini. Namun karena Feng Hao juga udah pergi dan hanya tersisa 2 ciwi-ciwi ini, maka dari itulah di sini kedua orang ini yang telah diselamatkan oleh Feng Hao, mereka hanya dapat berkenalan dengan 2 ciwi-ciwi itu. Halo, saya Yun Xiaoqi. Dan ini saudaraku Yun Qishan. Kami berasal dari klan Qin Yu. Mendengar hal itu, di sini Lan Er dia pun pernah mendengar nama dari klan itu. Dan rumornya kalau klan Qin Yu adalah klan yang mendapatkan sebuah berkah dari surga dan juga bumi. Bahkan orang-orang dari klan Qin Yu itu rata-rata mereka adalah orang-orang kudus. Bahkan 50% dari mereka rata-rata ada di ranah Sahin. Dan itu juga membuat Lan Er dia pun bertanya tentang apa yang sedang mereka lakukan di tempat ini. Iya, awalnya kami cuman ya coba-coba aja sih. Cuman ya main-main doang. Tapi ya tidak diduga kalau ternyata kami malah bertemu dengan demon. Jadi ya gitulah ucap dari pria ini. Namun untuk Wan Xin, yang terpenting adalah janji. Di mana dia meminta bayaran yang sebelumnya mereka janjikan kepada Feng Hao. Tapi lah mereka ternyata nggak punya cuy. Nggak punya kristal yang mereka janjikan sebelumnya. Maaf nih, saat ini aku tidak memilikinya. Bisakah kalian memberikan kami waktu ya paling nggak 1 bulan lah untuk membayarnya. Aku akan pulang dulu ke sekte sebelumnya aku mengambilnya untuk membayar janjiku kepada kalian. Ucap dari bocah ini yang membuat Wan Xin dia kesal. Hei, kalian berjanji ingin membayarnya, tapi kalian tidak memiliki benda itu.
Mendengar hal itu, di sini kedua orang ini mereka mengatakan untuk tidak perlu risau karena klan Kinyu adalah klan yang sangat besar yang mengontrol sebagian besar area tambang batu biru. Dan untuk dapat meyakinkan Wan Xin, di sini mereka pun memberikan Wan Xin berupa token klan Kinyu yang membuktikan kalau mereka berdua bukanlah berasal dari golongan biasa yang sepertinya mereka adalah bangsawan dari klan Kinyu itu. Namun ketika kedua orang itu bertanya tentang asal muasal dari mereka ini, dari ras manakah orang-orang ini yang telah menyelamatkan mereka dan nantinya mau dibayar kemana, di sini Wan Xin dia berujar untuk menunggu bosnya balik dulu karena saat ini Feng Hao memang entah pergi kemana. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Feng Hao sendiri saat ini dia sedang nguber-nguber para serangga dan itu juga membawa Feng Hao menuju area yang lebih dalam lagi dan itu juga membawa Feng Hao kepada sosok monster lainnya lagi yang terlihat seperti seekor belalang. Apa-apaan itu? Bentuknya aneh sekali Namun di sini Feng Hao dia juga tahu kalau sepertinya sosok monster yang ada di depannya ini adalah sosok yang mengendalikan monster-monster kecil yang lainnya. Karena Feng Hao tahu kalau sosok monster-monster kecil mereka tidak mungkin dapat bekerja sama tanpa ada yang mengontrolnya, tanpa ada yang mengendalikannya. Dan ketika Feng Hao dia menggunakan mata surgawi miliknya, barulah Feng Hao dia dapat melihat kalau ternyata sosok monster yang cukup besar ini ternyata hanyalah sebuah cangkang yang dikendalikan oleh seekor ngengat putih yang ada di dalamnya. Baiklah, aku mengerti apa yang harus aku lakukan. Maka dari itulah Feng Hao dia pun mencobot Lira dan meminta kepada Lira untuk memancing monster itu untuk keluar. Lira, katakanlah kepada monster putih yang ada di dalam tubuh monster itu untuk segera keluar atau aku akan membinasakannya. Ucap dari Feng Hao yang membuat Lira kini dia pun naik ke atas kepala Feng Hao dan mulai berkata-kata yang tidak sopan tentunya karena memang itu terlihat jelas di wajah Lira yang kayak gini lah. Dan itu juga membuat monster itu dia ngamuk dan terlihat begitu marah yang membuat Feng Hao dia berujar, Lira, hei kau ngomong apanya? Kok monsternya sampai ngamuk kayak gitu Tapi ya sudahlah, mari kita bermain. Feng Hao dia pun mengeluarkan sayap Phoenix miliknya dan begitu Feng Hao dia akan terbang menghajar monster yang ada di depannya itu. Di sini monster itu dia pun langsung membuka mulutnya dan dari dalam mulutnya keluar ribuan serangga kecil yang sangat banyak sekali cuy. Apa itu? Waduh, ucap dari Feng Hao yang kini bingung lah apa itu. Namun di sini Feng Hao dia pun tidak menghadapi ribuan serangga kecil itu. Di sini Feng Hao dia pun lebih memutuskan untuk melesat mendekati tubuh dari monster besar itu. Dan begitu tepat berada di depan sosok pengendalinya, Feng Hao dia pun langsung menembusnya dan berusaha untuk langsung menarik keluar dari dalam tubuh monster besar itu. Dan itu benar adanya karena kini sosok serangga putih itu berhasil dicomot keluar yang membuat sosok monster besar perlahan mulai hancur karena kini tidak ada lagi sosok pengendalinya. Dan Lira tanpa diduga dia dapat membuka sebuah ruang khas mereka yang ada di ranah Saint. Dan untuk Feng Hao dia pun paham maksud dari Lira. Maka dari itulah dia pun langsung memasuki ruang itu. Lira, tolong translate kata-kataku untuk monster putih itu, tunduk atau koit. Namun uniknya setelah Lira menerjemahkan kata-kata dari Feng Hao, sosok monster kecil dia mulai menantang duel. Malah dipencet dong sama Feng Hao yang membuat serangga itu pada akhirnya menyerah daripada memang harus penyet. Di sini Feng Hao dia pun berpikir untuk menaklukkan serangga ini karena dia berpikir ini akan membuatnya cukup luar biasa. Jika aku dapat membuat serangga ini ada di pihakku, maka seluruh area raw ini akan menjadi milikku pula. Lira, beritahukan aku bagaimana caranya aku mengontrol ulat ini. Maka dari itulah kini Lira yang paham apa maksud dari Feng Hao membuatnya kini berjalan ke arah serangga itu dan meletakkan tangannya di atas kepala monster itu sebelum Lira dia menarik jiwanya keluar. Dan di sini Lira dia meminta agar Feng Hao membuat sebuah kontrak jiwa, di mana ketika Feng Hao dia meneteskan esensi miliknya, Lira dia pun kembali memasukkan jiwa dari monster itu ke dalam tubuhnya. Dan seketika Feng Hao dia dapat mendengar suara dari ngengat putih itu yang membuat kini Feng Hao dia dapat mengendalikan sepenuhnya dari sosok ngengat putih itu. Dan ya, ngengat putih ini gua sebut sebagai apa ya? Rupiah dah. Waduh, mantap nih, mata uang India. Waduh, rupiah. Dan kini karena telah mendapatkan apa yang dia inginkan, membuat Feng Hao dia memutuskan untuk kembali ke area Rawa Edan.
Dan dengan bantuan dari Rupe, Feng Hao dia pun mengendalikan semua yang ada di area rawa itu, termasuk semua sumber daya yang ada di tempat ini. Dan kini Feng Hao dia pun meminta kepada Rupe untuk menunjukkan di mana sumber kekuatan yang ada di tempat ini. Maka dari itulah Rupe dia pun membawa Feng Hao pergi menuju sebuah tebing besar yang terdapat banyak monster mengerikan di sekitarannya. Tapi dengan bantuan dari Rupe, tidak ada satupun yang berani mengusik Feng Hao. Karena jika mereka menolak takluk dengan Feng Hao, mereka semua akan habis dilahap oleh Rupe dan juga seluruh anggotanya. Dan karena tidak ada lagi penghalang di tempat ini, maka dari itulah Feng Hao dia pun memasuki tempat di mana sumber energi yang ada. Dan di dalam tempat itu Feng Hao dia pun menemukan sebuah potongan batu biru yang dapat dikatakan cukup besar pula. Dan karena tempat ini dipenuhi oleh banyak kristal biru, maka dari itulah Feng Hao dia akan menjadikan tempat ini sebagai area tambang pribadi miliknya. Hei Rupe, berjagalah di tempat ini dan taruhlah sebagian kekuatanmu di tempat ini. Dan jangan biarkan siapapun memasuki tempat ini. Karena memang untuk Feng Hao sendiri dia harus kembali menemui rekan-rekannya dulu. Dan melihat Feng Hao yang kini kembali jelas membuat para ciwi-ciwinya mereka pun datang untuk menyambut Feng Hao. Feng Hao, kau telah kembali. Ya, aku telah kembali. Aduh, maaf ya telah membuat kalian menunggu. Sedangkan untuk bocah-bocah yang berasal dari klan King Yu, mereka pun bingung lah. Anak itu, dia benar-benar dapat kembali. Dan dia tidak terluka sedikit pun. Wah, dia benar-benar mengerikan. Aku bahkan tidak pernah berpikir akan ada sosok yang dapat menaklukkan tempat ini. Bahkan lebih kuat daripada kakakku, ucap dari gadis klan Qin Yu ini. Dan karena mereka belum sempat berkenalan sebelumnya, di sini bocah Qin dia pun memperkenalkan dirinya kepada Feng Hao. Ya, aku Yun Qinshan. Aku berasal dari klan King Yu bersama dengan adikku yang bernama Yun Xiaoqi. Dan kami berterima kasih kepada Anda Tuan Muda. Ya, aku Feng Hao. Aku berasal dari ras manusia. Mendengar hal itu sempat membuat anak ini dia sedikit ternotis. Namun untuk Feng Hao yang telah mendapatkan area tambang yang sekiranya cukup bagus dan belum dikuasai oleh pihak lainnya, membuat Feng Hao dia pun berniat untuk membuat sebuah kesepakatan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya yang dapat dia gunakan. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun mengajukan sebuah kesepakatan. Apa itu? Ucap dari bocah King ini. Ya, jika saudara Yun setuju, maka aku akan memberikan 0,5% dari area tambang yang baru saja aku temukan. Bagaimana? Ucap dari Feng Hao. Apa? Tambang? Bukankah area tambang milik ras manusia telah habis? Atau jangan-jangan kau menemukan sumber area tambang yang baru? Tapi dengan kekuatan yang dimiliki oleh ras manusia, apakah mungkin ras manusia dapat berkompetisi untuk mendapatkan area tambang baru? Tenang, ucap dari Feng Hao. Karena area tambang yang aku temukan ini bukanlah milik ras manusia, tapi area tambang pribadi milikku. Ucap dari Feng Hao yang membuat mereka semua yang ada di tempat ini terkejut, termasuk senior Ren. Begitu juga dengan dua ciwi-ciwinya. Mereka berpikir bagaimana bisa Feng Hao mendapatkan area tambang pribadi. Dan untuk bocah Qinshan ini, dia pun mencoba keberuntungannya. Maka dari itulah dia bertanya, lantas jika itu benar, apa yang akan Tuan Feng inginkan? Tanya bocah ini yang ingin tahu apa kesepakatan yang ingin diberikan oleh Feng Hao. Namun di sini Feng Hao dia mengatakan kalau dirinya hanya ingin bocah Qin ini melaporkan hasil temuannya itu kepada klan King Yu untuk meminta mereka mengadakan sebuah kesepakatan dengan ras manusia. Dan dengan begitu, ketika kesepakatan itu telah terjadi, maka 0,5% dari area tambang akan menjadi milikmu. Mendengar hal itu jelas membuat bocah ini dia pun setuju. Walaupun ya jelas ini tidak mudah, tapi tetap aja aku akan melakukannya. Baik, aku mengerti. Namun di sini Feng Hao dia juga menjentikan jarinya dan dalam sekejap gumpalan tanah datang ke arah mereka yang membuat orang-orang dari klan King Yu mereka pun panik. Mereka panik setengah mampus. Tapi kepanikan itu dapat dipatahkan oleh Feng Hao ketika Feng Hao dapat menghentikan gumpalan tanah itu. Dan entah apa tujuan dari Feng Hao melakukan ini, entah untuk memberikan sebuah peringatan atau apa. Tapi ya nggak tahu juga. Mungkin aja Feng Hao melakukan ini untuk menunjukkan kalau area ini semuanya ada di dalam kendalinya, agar orang-orang dari klan King Yu juga tidak macam-macam dengan dirinya. Ya itu mah spekulasi gua doang sih, karena gua juga belum baca. Waduh. Dan mungkin aja di part selanjutnya akan dijelaskan. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.